Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertemuan keempat ini, alhamdulillah pembel kita mulai bergerak aktif, webinar ataupun mungkin materi-materi, berbagi materi, praktik baik dan lain-lain, utamanya untuk mengembangkan kompetensi Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru seni budaya, dan juga untuk sarana pengembangan PMM. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini nanti kita akan dapat materi dari dua narasumber, teman kita sendiri, ada Bapak Ferry dan juga Bapak Nanang yang nanti akan menyampaikan materinya, di mana materinya nanti juga saya yakin bermanfaat untuk kita semuanya dan pasti nanti juga berdampak untuk kemajuan dan juga perkembangan kompetensi kita, terutamanya dalam mengajar atau sebagai tenaga pendidik. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ini tadi juga kepala sekolah memberitahu bahwa banyak kepala sekolah yang mungkin tidak bisa hadir ke senternya masing-masing, sehingga saya juga bingung ini nanti yang mau nyambut pertama dulu Sinten, karena saya juga melihat di peserta ini Bapak Sami Suroso juga belum gabung, serta Bapak dan Ibu pembina, kepala sekolah pembina juga belum hadir di Zoom. Mungkin untuk mengawali acara webinar pada pagi hari ini sampai nanti selesai, alangkah baiknya kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan ketika kita membuka dengan bacaan basmalah ini, semoga kita senantiasa dilancarkan acara pada pagi hari ini hingga selesai, dan nanti apa yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk membuka webinar pada pagi hari ini, mungkin ada sambutan terlebih dahulu dari senior saya, Pak Heri utawi Bapak Nur Ngalimi, selaku senior saya mungkin mewakili Bapak Kepala Sekolah Pembina atau Pak Pengawas. Monggo Pak Heri aturan untuk memberikan sambutan sejenak. Silakan Pak Heri bisa memberikan sambutan. Pak Heri. Motivasi hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Center Selatan ini ada beberapa personel yang izin, kemudian Pak Yono juga izin karena kegiatan KKS di SMP 1 Binangun kalau nggak salah tadi. Bapak Ibu semuanya mewakili dari perwakilan center, ini mengharapkan untuk kegiatan seperti nanti bisa memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya kepada semua guru seni budaya dimanapun berada, dipandu oleh mas-mas yang dari guru-guru penggerak, sehingga bagi Bapak Ibu guru semuanya nanti semuanya apa yang diperlukan dalam PMM dan sebagainya nanti bisa terlayani dengan baik. Bagi sebagian besar Bapak Ibu guru yang dalam kategori sudah mendekati masa pensiun, tentunya ini sangat terasa berat, sehingga
keberadaan para guru penggerak yang nanti bisa memfasilitasi ini akan sangat berguna dan meringankan beban bagi Bapak Ibu yang sudah cukup umur dalam dunia pendidikan ini. Nah, untuk itu diharapkan nanti sampai akhir kegiatan apa ini nanti namanya terkait dengan barunya di PMM ini nanti bisa mencakup semua apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Oke. Kemudian satu hal lagi, nanti ada program yang kemarin disampaikan oleh Bapak Haryono bersama Mbah Din terkait dengan kegiatan kita nanti, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat yaitu berupa penanaman tanaman bakau yang nanti akan difokuskan di Pangi. Saya harapkan nanti di semua center nanti bisa bergabung, yang mana itu kemarin Pak Doni juga menyampaikan bahwa itu merupakan suatu bentuk praktek baik bagi kegiatan kita. Jadi nanti untuk kapan dilaksanakannya dan berapa kita akan berikan sumbangsihnya untuk kegiatan pengabdian masyarakat itu nanti ketua center akan menyatukan pendapat supaya nanti target dari 1.000 tanaman bakau yang akan kita tanam secara simbolis di Pantai Pangi nanti bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita punya agenda yang satu PMM yang akan dihandle oleh para pemuda-pemuda seni budaya di Kabupaten Blitar ini, seperti Pak Ferry, Pak Joko, Pak Doni, Mas Nanang, dan mungkin ada yang lainnya, nanti bisa memfasilitasi semua guru yang memerlukan apa-apa saja gitu. Kemudian yang kedua nanti untuk kegiatan MBMP kita nanti akan insya Allah akan ada kegiatan pengabdian masyarakat yang rencananya akan kita laksanakan nanti sebelum kegiatan bulan puasa. Dan nanti kemarin ada saran dari pembina itu agar kegiatan pengabdian masyarakat itu nanti dilaksanakan pada waktu bukan jam kerja. Nah, kita kemarin sedikit ada kesepakatan akan kita laksanakan di hari Sabtu sebelum kegiatan puasa dilaksanakan. Oke, itu. Tanpa memanjangkan waktu, saya kira itu untuk sementara sambutan dari perwakilan dari Ketua Center. Ada 2 hal tadi, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Heri yang sudah memberikan sambutan untuk kami, dan tadi sudah disampaikan ke Bapak Ibu, jadi ending setiap kita MCMP akan ada juga kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk lebih selanjutnya nanti kita menunggu informasi dari hasil musyawarah pengurus dan juga nanti dari pembina, kepala sekolah pembina dan sebagainya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja ya Pak Ferry dan Pak Nanang, kita masuk ke materi mawon karena nanti kita juga mungkin waktunya terbatas. Jadi nanti sistemnya Bapak Ibu ketika ada materi mohon disimak, kemudian ketika ada yang perlu ditanyakan nanti kita juga membuka sesi tanya jawab, dan juga sekali lagi Bapak Ibu sesuai dengan informasi bahwasanya webinar kali ini juga difasilitasi juga nanti ada sertifikat dan yang lain-lain, yang jelas kan kita dapat sertifikat terlebih nanti untuk keperluan di kinerja di PMM itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti Pak Ferry dan Pak Nanang yang luar biasa ini pasti memikirkan kita semuanya juga untuk memfasilitasi kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan di
acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Bapak Ferry Diandika terlebih dahulu ya. Semoga Pak Ferry bisa membuka pertemuan hari ini dan dilanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya supaya bisa dijawab oleh Pak Ferry, notabene yang terkait dengan best practice terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Gimana kira-kira Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan atau mungkin bertanya dari senternya Pak Nurul ini, mungkin yang banyak penghuninya terlebih dahulu. Halo, bisa terdengar suara saya? Maaf Pak Ferry, ini baru ada kendala jaringan. Oh, nggih. Mungkin sementara saya masih mengikuti dulu, ya. Ini teman-teman. Nggih. Ini suara apa ya kayaknya? Gedung-gedungnya. Ada yang ngegong kayaknya ini. Monggo Bapak Ibu, kiranya ada unek-unek yang disampaikan atau jenengan bingung di apanya, apalagi nanti best practice itu juga termuat di PMM ya Pak Ferry, jadi ada formnya untuk kita unggah juga ya, kalau kita kemarin di RHK itu pilih gitu ya. Ya. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita nanti menggunakan best practice ini, kemudian kita sebagai pengikut pun itu juga sudah dapat poin begitu ya kalau nggak salah dari yang saya tangkap. Kemudian barangkali Bapak Ibu nanti juga ingin kayak best practice itu kan semacam kayak mengevaluasi apa yang kita ajarkan dan kita alami kendala-kendalanya, maka kita tuangkan dalam bentuk laporan. Jika panjenengan ada kesulitan, monggo bisa ditanyakan saat ini juga pembukaan narasumber kita, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan
pemenuhan di PMM. Apabila ada yang perlu ditanyakan, monggo lagi kita ada Zoom. Barangkali disambi kali ngeteh-ngeteh, kali ngopi boleh. Mungkin Pak Zulhafiz itu juga sudah lapar, makan dulu ya enggak apa-apa Pak Hafiz. Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan lagi, atau mungkin kalau belum ada bisa kita lanjutkan di pemateri yang kedua. Pertanyaan nanti di save dan kita alihkan di belakang nanti. Bagaimana? Oke, siap. Baik Bapak Ibu, terkait dengan best practice tadi, jika saya bisa menyimpulkan, jadi kita bisa menggunakan metode STAR tadi ya, situasi, tantangan, aksi, refleksi, dengan berbagai contoh yang dicantumkan Pak Ferry, mulai dari versi yang ada dokumen pendukungnya berupa foto-foto dan lain-lain untuk lebih meyakinkan lagi, dan juga ada yang hanya berwujud laporan, tapi ya tetap memperhatikan strategi dan kendala-kendala yang dialami termuat dalam laporan tersebut. Mungkin untuk yang kedua materinya dilanjutkan saja oleh Pak Nanang, karena seperti biasa Pak Nanang kita nantikan ya, guru seni budaya itu atmosfernya tidak seperti guru matematika yang perfeksionis harus di depan laptop terus. Mungkin kalau kelas itu juga butuh bergerak ya, bergerak, menjoget atau menabuh, menyanyi gitu. Hari ini kita tidak nyanyi-nyanyi Pak Nanang karena tidak ada elektron. Pak Selamat repot ya. Bu Dewi sabar dia ya, nyanyi ini jing band. Oke, untuk yang materi yang kedua, saya persilakan untuk Bapak Nanang Nurutianto menyampaikan materi panjenengan untuk kita semuanya. Monggo kita simak bersama. Apabila nanti ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan sekaligus nanti kalau ada pertanyaan tentang best practice yang disampaikan oleh Pak Ferry. Monggo Pak Nan, waktu dan tempat kami silakan. Oke, terima kasih Mas Fasis atas waktu yang diberikan kepada kami, dan tentunya suara saya terdengar. Terdengar Pak Mas Fasis? Nanang. Oke. Suaranya terdengar Mas Nanang. Siap. Saya takutnya nggak terdengar getun nanti nggak dengar suara saya. Iya, kimpen-kimpenan. Oke, nyantai mawon. Seperti benar yang dikatakan Mas Fasis ya, kalau mapel seni budaya itu memang lek kon ngrungokne iki mesti yes ngono kae lah. Seperti itu. Makanya senengannya itu langsung praktek dan praktek. Nah, karena orang lapangan seperti itu. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada komunitas belajar MGMP Seni Budaya yang telah memfasilitasi kami untuk memberikan ilmu. Tentunya ini untuk kita semua, semoga nantinya bisa bermanfaat. Dari materi yang disampaikan Mas Ferry cukup jelas sekali terkait dengan best practice penyusunan praktik baik. Tentunya semua dari materi yang diberikan Mas Ferry tadi ini berkaitan dengan juga materi yang akan saya sampaikan. Tentunya yang best practice itu kan berupa tulisan. Nah, ini kalau pembelajaran itu, nah kita berbicara masalah pembelajaran, tentunya banyak sekali media-media yang bisa kita berikan ke anak-anak. Tentunya di era yang digital sekarang ini, di era yang maju ini, banyak sekali media-media yang tentunya media itu bagaimana bisa membuat anak-anak itu tertarik. Dan selain untuk media pembelajaran juga media yang kita buat berupa video, terutama berupa video ini bisa kita save atau kita simpan, yang nantinya akan sewaktu-waktu bisa kita lihat, karena berbagai macam dari platform aplikasi-aplikasi untuk menampilkan suatu video itu sangat banyak sekali tentunya yang sudah dikenal oleh Bapak Ibu semuanya. Misal contohnya YouTube atau mungkin TikTok, snack video, hanya macam-macam ya. Nanti platform-platform yang menyediakan berbagai konten-konten video. Nah, di sini
sebelum kita melangkah ke cara pembuatan, tentunya kita akan mengetahui dulu bagaimana tips dan trik produksi media video yang menarik nantinya. Tentunya kalau menarik itu kan pasti akan dilihat oleh banyak orang. Biasanya kalau YouTuber-YouTuber itu kan yang dicari adalah viewernya. Lah, bagaimana cara menarik perhatian dari orang-orang itu supaya bisa melihat? Tentunya ada tips dan trik dalam pembuatan media video. Dan ini saya sengaja memberikan suatu materi yang nanti medianya itu mudah dalam penggunaannya. Biasanya kan harus memakai komputer, alat-alat yang macam-macam, akhirnya kita ribet sendiri. Lah ini kita hanya menggunakan bagaimana cara membuat video yang menarik itu hanya berbasis dengan smartphone atau handphone yang kita punya. Tentunya Bapak Ibu semua pasti mempunyai handphone masing-masing, pasti semua sudah mempunyai, dan itu bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu video, baik itu video pembelajaran atau video konten-konten pada waktu kita mengajar atau mungkin pada waktu kita membuat suatu inovasi. Nah, itu kita hanya bisa hanya membutuhkan smartphone atau handphone. Ini saya share screen dulu untuk tips dan triknya. Sudah terlihat nggih? Mas Ferry sudah terlihat nggih video maaf, materi saya? Belum, Pak. Belum? Oh, mungkin masih bentar. Sudah? Oke. Sudah nggih? Oke. Nggih, Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang akan saya paparkan mengenai tips dan trik produksi media video berbasis dengan smartphone. Sebelumnya saya mohon maaf karena tempat saya di sekolah, jadi agak ramai ini anak-anak pas ada latihan di depan. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada sedikit suara yang bocor. Tips dan trik, sebelumnya salam kenal dari saya. Saya guru seni budaya dari UPT SMP Negeri 2 Gandusari. Ya, semua sudah tahu ya, SMP Negeri 2 Gandusari yang berada di kaki Gunung Kelut sebelah timur. Nah, ya, untuk konten video yang akan kita buat tentunya ini harus kita harus melihat ini konten-konten video yang akan kita buat ini, karena semakin meningkatnya di berbagai platform, nah ini membuat orang itu ingin membuat suatu konten-konten yang mana akan bisa dilihat oleh banyak orang. Tentunya orang akan tertarik, akan melihat video kita. Nah, ini karena sudah diajangi dalam zaman sekarang ya, sudah diajangi beberapa konten-konten aplikasi-aplikasi atau platform-platform yang dimana kita bisa menyimpan atau mengupload beberapa konten-konten video kita. Banyak aplikasi editing mudah dan gratis, tentunya nanti juga akan saya jelaskan mengenai aplikasi-aplikasi untuk mengedit suatu video itu yang mudah dan gratis, karena juga banyak aplikasi-aplikasi yang tentunya tidak hanya gratis, biasanya berbayar, kita harus daftar dulu atau apa. Nah, ini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang untuk mengedit video ini bisa menggunakan mode gratis, dan semua orang pasti bisa mengaplikasikan atau bisa menggunakannya, tentunya dengan menggunakan smartphone atau handphone. Nah, handphone ini semua pasti bisa, karena setiap hari itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya handphone. Nah, seperti itu. Nah, perangkat yang dibutuhkan. Nah, ini perangkat yang dibutuhkan yang jelas, yang pertama adalah smartphone. Smartphone ini adalah nantinya yang akan kita gunakan itu adalah
handphone atau HP yang mempunyai yang mendukung atau support dengan aplikasi-aplikasi yang yang akan kita pakai untuk aplikasi editing atau membuat video. Tentunya semua HP-HP sekarang itu kan pasti sudah support dengan yang namanya kamera, baik kamera depan atau kamera belakang dengan berbagai macam ukuran megapikselnya. Nah, kita tidak jangan terfokus dengan HP saya hanya megapikselnya hanya sedikit, misal hanya 50 megapiksel. Nanti nggak bisa atau mungkin hasilnya kurang bagus. Jadi kita tidak usah terpampang di situ nggih. Ya benar, semakin tinggi megapikselnya akan semakin jelas hasil video yang kita buat. Tapi biarpun dengan menggunakan misal di bawah 50 megapiksel atau minimal mungkin sekitar 40 atau berapa megapiksel itu masih bisa digunakan untuk kita membuat konten-konten atau video-video, baik itu video pembelajaran atau video inovasi. Yang kedua adalah aplikasi editing. Ya, ini aplikasi editing ini banyak sekali ya yang bisa kita gunakan. Selain untuk membuat video, editing juga aplikasi editing juga sudah disediakan di Play Store di HP Bapak Ibu semua. Tentunya tinggal kita memilih apa yang support dengan HP kita. Saya yakin kalau HP-HP sekarang itu banyak yang support lah, banyak yang support. Karena HP yang sekarang itu kan HP-HP canggih semua. Nah, itu yakin sudah bisa kita gunakan untuk membuat suatu video. Yang ketiga adalah stabilizer. Nah, ini biasanya itu kita bisa menyebutnya dengan apa ya istilahnya gimbal. Nah, gimbal. Seperti alat untuk menstabilkan gerakan-gerakan supaya gerakan itu lebih halus lagi kalau kita merekam suatu peristiwa. Biasanya kalau menggunakan tangan itu kan agak tremor, agak gerak. Kalau eh, tidak menggunakan stabilizer itu biasanya hasilnya itu agak-agak tidak halus. Tetapi tidak harus kita menggunakan stabilizer. Stabilizer itu adalah hanya pendukung saja. HP-HP yang sekarang itu yang dengan tipe-tipe yang terbaru itu sudah support dengan yang namanya apa itu namanya? Mode stabilizer. Nah, itu jadi kalau HP-nya sudah ada modenya stabilizer itu kita tidak perlu lagi menambah media yang lain. Seperti kita menggunakan stabilizer atau gimbal tadi. Cukup dengan HP yang kita pakai. Contoh mungkin ini HP yang saya pakai ini apa ini? Redmi Note 12 itu sudah support dengan stabilizer sudah terconvert di dalam HP-nya. Jadi kita tidak perlu membutuhkan yang namanya stabilizer atau gimbal tadi. Sudah cukup dengan menggunakan HP. Nah, ini perangkat yang kita butuhkan. Nah, yang berikutnya adalah tips memilih lokasi. Nah, tentunya ini juga sangat perlu sekali untuk kita membuat suatu konten atau suatu video. Kita memilih lokasi sesuai dengan konten yang kita buat. Misal kita sekarang yang lagi tren itu kan trip jalan-jalan. Nah, ya jalan-jalan atau kuliner biasanya seperti itu. Ini latar belakang harus sesuai dengan konten. Nah, kita kuliner itu ya latar belakangnya mungkin tidak lepas dari makanan yang kita fokuskan. Terus pembelajaran di kelas. Nah, tentunya bukan hanya pembelajaran di kelas tapi juga bisa pembelajaran di luar kelas. Ini latar belakang harus sesuai dengan konten agar orang itu melihat tidak melihat judul kita tapi dengan tahu situasi latar belakang video kita, orang sudah bisa menebak, video ini berisi tentang apa. Yang kedua adalah tips yang kedua untuk memilih lokasi ada cahaya yang cukup. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh sekali dengan hasil video kita nanti. Kalau cahayanya itu kurang,
itu yang jelas pasti akan sedikit mengurangi kualitas dari video kita. Tidak perlu kita menggunakan lampu-lampu pendukung kalau kita berada di suatu kelas atau ingin membuat konten tentang pembelajaran di kelas. Mungkin cukup dengan HP itu juga support. Biasanya HP itu akan mempunyai otomatis sendiri. Bagaimana cahaya itu bisa cukup atau mungkin kurang, nah itu akan terlihat di handphone kita, akan terlihat. Kita tidak perlu lagi menggunakan lampu yang cukup besar untuk membantu atau mungkin kalau kita beda lagi kalau kita membuat kontennya itu di suatu studio. Lah, itu karena studio di dalam ruangan itu juga membutuhkan mungkin lampu juga dibutuhkan. Tapi kalau kita di luar ruangan kita tidak cukup menggunakan lampu-lampu yang besar, cukup dari cahaya yang ada di sekitar kita. Yang penting objek yang kita ambil itu cukup dengan cahayanya cukup, tidak terlalu gelap. Hindari latar belakang yang berantakan. Nah, ini juga perlu sekali supaya orang itu tetap fokus pada objek kita. Jadi tidak fokus dengan latar belakang kita yang mungkin misalnya barang-barang atau benda-benda yang tidak perlu itu mungkin juga berpengaruh di dalam suatu pembuatan video karena orang akan nanti fokusnya di situ loh, kok harusnya tidak ada benda itu, kok ada benda itu, biasanya seperti itu. Jadi hindari latar belakang yang berantakan. Nah, teknik pengambilan gambar. Nah, ini kita sudah masuk ke teknik pengambilan gambar, bagaimana supaya gambar yang kita ambil itu bisa menarik, bisa orang itu melihat tertarik dengan video kita. Kita memilih mode sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi, misalnya kita mengambil tentang masalah kuliner, ya sekitar kuliner-kuliner itu yang kita ambil. Atau mungkin dengan konten jalan-jalan, ngetrip. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan atau mode yang kita ingin ambil. Terus penempatan objek yang jelas. Nah, ini biasanya itu kalau kita merekam, kita nggak sadar itu video kita ngeblur apa tidak, yang penting kita ambil. Lah, itu yang harus juga kita perhatikan. Jangan sampai fokus kita itu terganggu atau biasanya HP itu kan ada otomatis fokusnya. Nah, itu ya juga harus kita perhatikan. Jangan sampai nanti pada waktu kita asik mengambil gambar, tahu-tahu di tengah-tengah kita mengambil gambar, gerakan-gerakan kita mengambil itu tahu-tahu ada satu scene atau satu adegan yang ngeblur. Ya, itu sangat disayangkan sekali. Jadi objeknya itu harus jelas supaya orang itu tahu dan paham apa yang kita tampilkan. Dan gerakan juga harus halus. Lah, gerakan halus ini tadi berhubungan dengan stabilizer atau alat-alat untuk mode mode gerakan halus. Kalau HP, handphone Bapak Ibu semua itu sudah support dengan yang namanya stabilizer, itu lebih enak. Tinggal kita mengaktifkan mode itu, kita mengambil gambar, biarpun kita goyang, ya maksudnya tidak goyang terlalu, mohon maaf, masih ada sponsor. Ya, kita mulai lagi. Jadi gerakan-gerakan halus itu juga mempengaruhi. Nah, kalau Bapak Ibu handphonenya itu sudah support dengan stabilizer yang ada di dalamnya, mode halus, itu sangat membantu sekali. Nah, sangat membantu sekali. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya ingin mengambil gambar dengan berjalan kaki, yang biasanya yang sangat jelas itu pada waktu kita mengambil gambar dengan jalan kaki. Kalau kita menggunakan tripod kan HP itu tenang.
Jadi tidak perlu gerakan-gerakan yang mengganggu. Tapi kalau nanti suatu saat kita mengambil konten atau mengambil video, mengambil gambar itu dengan berjalan kaki atau kita mengendarai suatu kendaraan itu nanti kan yang jelas pasti akan goyang. Nah, bagaimana cara menahan gerakan itu supaya tidak terlalu kasar goyangannya itu tadi ada yang namanya mode stabilizer. Kalau HP-nya itu sudah support. Tapi kalau belum support, yang saya sampaikan di awal tadi bisa menggunakan alat yang namanya stabilizer atau gimbal. Itu sudah banyak disediakan di marketplace berbagai macam stabilizer atau gimbal dengan berbagai macam juga harganya. Semakin tinggi tipenya juga semakin mahal. Itu seperti itu. Tapi saya yakin HP-HP sekarang itu pasti sudah support dengan yang namanya stabilizer. Itu untuk pengambilan gambar. Nah, ini komponen audio yang kita gunakan pada waktu kita membuat konten atau video. Tentunya kan kalau kita membuat video itu kan tidak hanya dia merekam saja, tapi kadang juga kita membutuhkan suatu suara atau kita membaca atau memberikan materi. Nah, ini yang digunakan atau yang kita siapkan di komponen audio ini adalah mikrofon eksternal. Biarpun kita cukup HP kita sudah support, nah, sudah support dengan suara kita sudah masuk pada waktu kita membuat video. Kadang juga kita juga membutuhkan yang namanya mikrofon eksternal supaya suara kita itu lebih jelas lagi. Nah, ini biasanya kalau kita menggunakan mikrofon eksternal, bisa meredam suara-suara yang tidak kita inginkan. Mungkin ada bocornya suara. Kalau kita menggunakan handphone biasanya itu banyak yang bocor suaranya. Ada suara-suara yang tidak perlu kita pakai, ternyata harus masuk ke konten kita atau hasil video kita. Nah, kalau kita menggunakan mikrofon eksternal, ini insya Allah akan meredam suara-suara yang dari luar kita. Nah, ini juga kita butuhkan dalam pembuatan konten video. Lah, berkaitan dengan poin berikutnya yaitu memilih lokasi hening. Lah, ini juga berhubungan dengan mikrofon eksternal kita nanti. Kalau kita berada di luar luar ruangan dan di situ pasti banyak suara-suara yang masuk. Kita tidak bisa memilih lokasi yang hening. Nah, kita bisa menggunakan mikrofon eksternal. Kalau kita berada di ruangan yang hening, nah kita cukup saja mikrofon biasa atau menggunakan mikrofon handphone Bapak Ibu sudah cukup masuk, sudah cukup kuat. Nah, ini. Terus menggunakan musik latar jika diperlukan. Ini nanti tentunya musik-musik latar ini sebagai pendukung konten video kita supaya video kita itu lebih hidup atau lebih menarik lagi. Misalnya bisa diselipkan dengan menggunakan beberapa musik. Tentunya yang menjadi catatan di sini, nah ini kalau kita menggunakan nanti kita menguploadnya di aplikasi YouTube, tentunya yang kita perhatikan adalah kita bisa memilih suara-suara atau musik-musik itu yang no copyright. Dalam arti tidak terkena dengan yang namanya hak cipta. Lah itu banyak Bapak Ibu nggih, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Lho piye carane milih apa yang harus kita pakai musiknya biar tidak terkena copyright atau tidak terkena hak cipta. Nah, hak cipta itu sendiri seperti gini Bapak Ibu nggih, mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu. Jadi kalau kita menyelipkan suatu musik atau lagu atau mungkin suara itu sendiri sudah berada di hak cipta seseorang. Jadi kalau kita memakai itu dalam jangka waktu yang tidak lama, kita akan terkena yang namanya pemberitahuan di dalam channel kita atau video kita. Kalau
video kita itu terkena hak cipta karena kita melanggar hak cipta dari orang lain. Nah, bagaimana caranya untuk memilih musik-musik seperti itu? Nah, kita banyak sekali di YouTube itu channel-channel yang konten-konten yang menyediakan beberapa musik atau lagu yang bisa kita ambil atau bisa kita download yang nantinya bisa kita gunakan sebagai musik pendukung. Nah, itu ada, nanti Bapak Ibu bisa upload atau mendownload di YouTube lagu no copyright seperti itu. Itu sudah bebas. Nanti konten-konten Bapak Ibu yang mau diupload di YouTube atau di media-media yang lain itu aman. Nah, ini berbagi pengalaman saja. Saya juga pernah seperti itu Bapak Ibu nggih, saya pernah seperti itu. Jadi saya pada waktu itu syukur apa ya, ngambil. Nah, wis pokoknya ada lagu yang bagus saya ambil dan saya gunakan sebagai backsound dari video yang sudah saya buat. Nah, ternyata setelah saya upload di YouTube itu ternyata jarak beberapa hari itu saya dapat pemberitahuan kalau video saya itu terkena hak cipta. Jadi melanggar hak cipta dan itu efeknya adalah selain sebetulnya tidak begitu Bapak Ibu tidak begitu mengkhawatirkan sih kalau kita terkena hak cipta. Mungkin efeknya video kita itu akan terhapus sendiri oleh pihak YouTube karena itu melanggar hak cipta. Atau mungkin tidak terhapus tetapi tidak eh, tidak mendapat poin. Nah, biasanya kalau kita membuat akun channel-channel di YouTube itu kan ada nanti kalau kita subscribernya sudah banyak, terus viewernya juga sudah banyak, kita akan mendapat upah jasa atau uang dari YouTube itu. Nah, karena berhubung konten kita itu terkena hak cipta, nah makanya kita tidak bisa mendapatkan itu. Itu yang eman. Kita sudah capek-capek membuat video, ternyata setelah kita upload dengan harapan nanti bisa mendapatkan upah dari YouTube, ternyata harus terkena hak cipta, itu yang disayangkan sekali. Makanya Bapak Ibu kalau untuk menyelipkan suatu musik sebagai backsound nanti di video Bapak Ibu itu harus diperhatikan. Nah, itu. Ini untuk editingnya. Nah, ini setelah kita mendapatkan beberapa konten-konten yang kita inginkan, nah tentunya kita harus menggunakan aplikasi editing yang tepat. Banyak sekali Bapak Ibu ya, aplikasi editing yang tepat itu yang murah atau ya bukan murah ding, yang kita carikan gratis, tidak berbayar. Nah, itu yang bisa kita gunakan dan yang jelas aplikasi itu enteng di HP kita karena kita tidak menggunakan komputer tapi menggunakan smartphone atau handphone. Yang jelas kita harus mencari aplikasi-aplikasi yang ringan untuk HP kita. Yang jelas ringan itu ukurannya lebih kecil jadi tidak memakan memori terlalu banyak di HP kita. Dan tentunya HP-HP sekarang itu kan sudah didukung dengan RAM yang tinggi. Minimal sekarang itu kan RAM-nya kan 4. 4 itu sudah cukup untuk kita mendownload suatu aplikasi sebagai media editing kita. Banyak aplikasi-aplikasi editing seperti Filmora, terus apalagi itu Capcut. Nah, itu KineMaster itu banyak ya yang sudah Bapak Ibu kenal. Terus potong dan susun klip dengan tepat. Nah, ini juga yang perlu Bapak Ibu perhatikan, okay? Supaya video kita itu menarik, bagaimana cara memotongnya. Kalau kita syukur memotongnya kan kadang kasar. Nah, di dalam suatu aplikasi itu pasti disediakan mode-mode pilihan-pilihan bagaimana kita membuat suatu transisi. Kita membuat suatu perpindahan dari scene 1 ke scene 2 atau scene 2 seterusnya itu bagaimana supaya halus, supaya terlihat estetik, terlihat menarik. Itu banyak sekali nanti Bapak Ibu misalnya memilih salah satu aplikasi yang digunakan untuk editing. Banyak sekali di situ pilihan-pilihan dan itu kita tinggal pilih dan itu gratis. Nah, dan itu gratis. Jadi
mau kita perpindahan scene 1, scene 2 itu mungkin dibuat muter atau mungkin ngeblur dulu atau mungkin apa itu seperti melipat kertas perpindahan seperti itu banyak sekali. Jadi asik sebetulnya kalau kita bisa nanti mengedit video menggunakan aplikasi yang kita pilih nanti. Di situ kalau kita sudah terjun ke dalamnya pasti asik nanti. Wah, kita bisa berkreasi. Kita bisa mau video kita mau kita bagaimanakan. Transisinya mau kita bagaimanakan. Supaya halus, supaya menarik, orang tertarik itu banyak sekali pilihan-pilihan nanti di situ. Dan tambahan-tambahan teks, efek, animasi juga diperlukan. Jadi Bapak Ibu tidak nyel dengan video yang ditampilkan di situ, terus kita edit, kita susun dengan transisi, kita potong video-video ya ini. Mohon maaf tadi agak kelupaan. Masalah potong video ini tentunya biasanya kalau Bapak Ibu mengambil suatu konten atau video, biasanya kan tidak semuanya itu Bapak Ibu masukkan menjadikan suatu konten video Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa yang harus terbuang. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi itu juga perlu. Jadi sebelum kita membuat finishingnya, finishing dari video kita juga harus melihat video kita itu apa yang tidak perlu ditampilkan. Kita harus memotongnya karena itu bisa mengurangi durasi. Karena kalau durasi terlalu panjang kadang itu orangnya bosen ya. Karena itu bosen. Wah, videonya terlalu panjang dan ceritanya cuma seperti itu saja. Kadang itu bosen. Nah, makanya kita harus bisa memotong beberapa adegan yang tidak kita perlukan. Nah, bagaimana cara memotongnya nanti ada di situ nih Bapak Ibu di dalam aplikasi editing. Terus menambahkan teks, efek, animasi jika diperlukan. Nah, ini menambah tulisan-tulisan, mungkin keterangan-keterangan. Bapak Ibu membuat konten di kelas misalnya ya, pada waktu pengajaran, pada waktu pembelajaran tentunya harus ada keterangan-keterangan. Oh, ini pada waktu masuk kelas misalnya. Terus membuka pembelajaran. Nah, berdoa. Nah, itu bisa ditambahkan teks-teks di situ. Jadi orang melihat, oh ini waktunya berdoa. Oh ini waktunya pembuka materi. Nah, oh ini waktunya materi inti seperti itu. Terus efek-efek. Efek-efek di sini mungkin suara-suara yang untuk mendukung. Kan ada banyak sekali suara-suara yang tidak yang durasinya itu hanya beberapa detik saja. Nah, itu untuk mendukung dari video kita biasanya kita bisa menambahkan efek-efek. Mungkin efek dari tulisan teks masuk itu ada suaranya seperti itu atau animasi jika kita perlukan. Animasi atau mungkin tambahan-tambahan gambar. Misalnya biasanya kalau kita membuat logo sekolah, video pembelajaran di sekolah kita ada biasanya harus menyelipkan atau menampilkan logo sekolah. Biasanya diletakkan di atas atau logo channel kita. Nah, itu juga bisa kita tambahkan di situ. Nah, setiap tayangan itu selalu muncul atau mungkin animasi yang lain yang disediakan di dalam aplikasi editing nanti yang sekiranya bisa Bapak Ibu perlukan bisa ditambahkan sebagai pendukung keindahan atau estetik dari video Bapak Ibu. Nah, ini aplikasi editing video ini yang sudah disediakan di berbagai Play Store ya, di Play Store Bapak Ibu atau mungkin bisa download di Google ya. Aplikasi video itu ada macam-macam. Ini saya hanya menyebutkan beberapa saja yang sudah bersahabat dengan sekitar kita ya. Adobe Premiere ini mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya.
Wondershare Filmora. Nah, Filmora Capcut. Nah, ini VN ini juga sebagai aplikasi editing video, iMovie, KineMaster, Canva. Lah ini juga bisa digunakan. Lah dari berbagai aplikasi ini ada beberapa yang sudah menyediakan apa ya namanya template. Jadi kita gampang memudahkan kita untuk membuat suatu video. Di situ sudah ada template-nya, tinggal kita memasang-masang tanpa kita menyelipkan berbagai gambar-gambar atau animasi, itu biasanya sudah ada. Di Canva itu untuk media pembelajaran itu sudah tersedia di situ template-nya. Tinggal kita merubah tulisan atau kita bisa merubah gambarnya. Nah, itu. Yang sering saya gunakan itu adalah Capcut. Nah, ini selain kenapa saya gunakan Capcut, ini bukan berarti saya Bapak Ibu harus menggunakan aplikasi Capcut, tidak. Tapi Capcut ini adalah aplikasi yang menurut saya itu apa ya? Enteng ya. Di HP itu juga menerima. Nah, ini dan juga mudah cara penggunaannya dan juga lengkap. Nah, yang paling penting adalah di Capcut itu kita tidak ditampilkan yang namanya apa ya trademark atau apa ya namanya tuh. Seperti kalau KineMaster itu contoh ya. KineMaster kalau kita menggunakan KineMaster itu kan di akhir video atau di bawah video itu kepastikan ada tulisannya KineMaster. Itu tidak bisa kita hilangkan kecuali kalau kita masuk di mode Pro. Berbayar itu baru hilang. Tapi kalau Capcut itu tidak. Capcut itu bisa kita hapus. Jadi di belakang sendiri itu kalau kita mengedit video, di belakang sendiri itu ada tulisannya Capcut, itu bisa kita hilangkan. Nah, dan juga banyak mode-mode gratis di dalamnya situ. Selain banyak mudah penggunaannya, juga backsound-nya itu kalau di Capcut itu banyak tersedia. Jadi kita tidak perlu mendownload di luar, di aplikasi orang ketiga, tapi di Capcut itu sudah disediakan. Bukan berarti di aplikasi yang editing yang lain seperti di Adobe atau Filmora itu tidak ada, bukan. Tapi di Capcut itu lebih gampang, lebih mudah. Seperti itu. Dan yang jelas kalau di aplikasi-aplikasi editing ini sudah free dari yang namanya copyright. Nah, kita aman, kita menggunakan suara-suara di situ tuh insya Allah itu sudah bebas dari yang namanya hak cipta karena sudah dilindungi dari aplikasi itu sendiri. Jadi kita tidak usah khawatir yang namanya nanti kita terkena copyright. Nah, itu. Ini beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu pilih nantinya dalam penggunaan membuat suatu konten video. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai dalam pembuatan konten atau video, tentunya tidak cukup kita hanya menyimpan di HP kita saja. Kadang kalau kita menyimpan di HP kita itu banyak resiko. Kalau HP kita terkena virus, kita harus siap-siap untuk kehilangan media video foto-foto kita. Gitu. Kadang juga HP kita hilang atau misalnya HP kita rusak, kita akan kehilangan itu. Lah, supaya kita tetap bisa melihat konten video yang kita buat, kita bisa nge-share atau mengupload di berbagai platform yang sudah tersedia. Tentunya video-video yang Bapak Ibu buat tadi, kalau sudah masuk di dalam itu hasil akhirnya itu merender itu hasil akhir langkah terakhir, bukan hasil akhir, tapi langkah terakhir kalau kita mau membuat finalisasi video konten yang akan kita buat tadi. Nah, tentunya yang perlu perhatikan adalah simpan video dengan resolusi terbaik. Nah, ini. Sementara ini yang video terbaik adalah yang 4K atau Ultra HD. Ini
hubungannya dengan apa? Ini hubungannya dengan hasil video yang Bapak Ibu tampilkan nanti. Kalau sudah 4K, penyimpanannya tadi, rendernya tadi memilih yang Ultra HD itu jelas. Dilihat dari berbagai dari berbagai media itu gambar yang Bapak Ibu tampilkan, video Bapak Ibu tampilkan di situ sudah jelas terlihat halus, terutama kalau sudah menggunakan resolusi 4K. Nah, di resolusi itu kan banyak sekali ya Bapak Ibu, ada yang 4 berapa itu yang paling rendah itu 320. Terus atasnya lagi 4 berapa itu, terus 720. Atasnya lagi 1080. Nah, sekarang sudah disediakan dengan resolusi terbaik untuk video kita itu sudah resolusi 4K atau Ultra HD. Ini yang jelas hasilnya akan lebih halus lagi, lebih smooth lagi kalau kita melihat mungkin di YouTube atau mungkin di platform-platform yang lain, aplikasi-aplikasi penyedia video, itu pasti hasilnya akan jelas, tidak blur atau tidak pecah-pecah. Biasanya kan Bapak Ibu melihat YouTube itu loh kok gambarnya kok pecah-pecah, kok nggak bisa dilihat. Nah, seperti itu. Nah, itu karena resolusinya itu dia rendah. Mungkin pakai 420 kalau nggak salah, 420 atau 720. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak ada pilihan di situ untuk 4K atau Ultra HD, cukup Bapak Ibu menggunakan yang 1080 itu sudah cukup. Nanti ada pilihannya di situ. 1080 pixel. Sudah cukup jelas untuk gambar yang akan ditampilkan tadi hasil dari video Bapak Ibu. Terus memilih dan mempertimbangkan mengunggah video itu di platform yang mana. Lah, tentunya ini banyak sekali ya Bapak Ibu. Selain YouTube, selain YouTube juga ada yang namanya TikTok. Nah, ini pasti semua sudah paham ini, sudah pernah melihat TikTok ini. Atau mungkin snack video. Nah, ini bagaimana cara kita memilih? Ya, kita harus mempertimbangkan. Dalam arti mempertimbangkan itu, kalau kita taruh di situ itu banyaknya melihat atau tidak, tertarik orang atau tidak. Karena kita lihat pasaran bukan pasaran nih. Yang sering dilihat orang-orang itu kan 3 itu. YouTube, TikTok, dan snack video. Biasanya seperti itu. Nah, kita taruh di situ, nah jelas pasti banyak yang melihat. Tentunya mempertimbangkan lagi yang tadi saya sebutkan di atas tadi, sebelumnya tadi, supaya kita aman yang kita unggah. Tentunya kita harus mencari lagu-lagu backsound yang no copyright tadi, supaya kita aman dari yang namanya hak cipta. Itu juga perlu kita pahami, kita pertimbangkan pada waktu kita mengunggah video ke berbagai platform. Nah, itu. Berbicara masalah video ini tentunya kalau kita kembali ke PMM PMM itu kan ada di situ yang namanya aksi nyata, sorry. Nah, aksi nyata. Jadi video kita nanti juga bisa kita gunakan sebagai aksi nyata di dalam PMM atau kita masukkan ke dalam bukti karya. Nah, bukti karya yang ada di PMM. Jadi nanti untuk menambah viewer kita, yang jelas kalau di PMM itu kan pasti banyak yang melihat. Nah, banyak yang melihat. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu kalau kita ingin mencari viewer itu, mencari viewer supaya video kita terlihat oleh banyak orang itu kan banyak sekali tempat-tempatnya. Ya, salah satunya di PMM. Ini pasti nanti kalau Bapak Ibu mengunggah video Bapak Ibu di bukti karya yang ada di PMM itu pasti nanti akan terlihat oleh banyak orang karena di PMM sudah mencapai ribuan orang yang sudah masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar ini. Nah, ini tentunya video-video semacam ini yang sudah Bapak Ibu buat itu sayang kalau tidak kita tampilkan, terutama
untuk video-video pembelajaran. Mungkin pada waktu kita kita membuat inovasi pembelajaran atau mungkin media pembelajaran atau mungkin video pada waktu kita mengajar. Nah, itu eman kalau kita tidak nge-share ke suatu platform. Nah, ini salah satunya adalah bisa di-share di bukti karya yang di dalam PMM. Itu sangat berguna sekali nantinya untuk menambah poin kita. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Ini cukup banyak nih, waktu kita sudah siang. Mungkin itu yang saya sampaikan di materi ini, tips dan trik produksi video pembelajaran. Ya, nantinya bagaimana cara membuat video. Lah, itu nanti akan kita bertemu lagi di webinar berikutnya. Bagaimana cara untuk membuat video. Yang jelas ini tips dan trik dulu. Bagaimana kita memproduksi media video supaya mudah dan gampang dengan menggunakan smartphone atau handphone kita. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah mohon dianggap benar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fasis. Monggo Mas Fasis. Oke, terima kasih Pak Nanang atas materinya yang luar biasa sekali. Pada intinya kita diberikan motivasi dan gambaran Bapak Ibu dari Pak Nanang terkait bagaimana cara kita memanfaatkan media-media saat ini yang ada untuk membuat pembelajaran itu menarik. Salah satunya dengan membuat video dengan template-template yang sudah ada Canva yang paling familiar gitu Bapak Ibu, buat banner, buat sertifikat apapun pakai Canva itu sangat mudah sekali dan sudah ada template-templatenya. Kemudian ada aplikasi Filmora dan lain-lain. Kalau yang saya sering pakai itu KineMaster sama CapCut itu. Kemudian ini Pak Nanang, ada pertanyaan dari Center Timur dari Bapak Budiani. Itu ketika beliau membuat video rekam rekam, kemudian ketika apa yang beliau ucapkan itu muncul kata-katanya di videonya itu tidak sesuai. Nah, mungkin kayak subtitle apa di YouTube itu tidak sesuai. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Ngoten ya, Pak. Jadi apa yang beliau rekam ketika ngomong di video itu kok di tulisan nggak sama. Nah, diucapkan di bibir dan di tulisan nggak sama, bagaimana Pak kira-kira? Dari Pak Budiani, Center Timur. Oh iya, saya jawab sekarang, Mas Asis. Iya Pak, bisa sambil menunggu dari Pak Ibu. Ini, jadi terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Ini sebagai pengalaman juga, saat kadang kita merekam suatu adegan atau suatu peristiwa konten kita. Kadang itu ada yang namanya delay. Dalam arti suara kita itu tidak sama dengan mulut. Nah, gerakan mulut biasanya seperti itu. Nah, ini kalau di dalam CapCut itu bisa kita siasati. Bisa kita siasati dengan video yang kita buat itu tadi. Itu kita convert, itu hanya diambil suaranya saja. Paham nggih? Ya mungkin kita membayangkan dulu aja nggih. Kita membayangkan dulu saja. Video yang kita buat itu kita ambil suaranya. Nah, kita ambil suaranya dulu. Jadi bentuk suara, bentuk MP3 namanya itu. Formatnya biasanya MP3. Lah, itu kita tempelkan di video yang kita rekam tadi. Jadi sebelumnya video yang kita rekam tadi, yang masternya yang video kita rekam tadi, kita hilangkan suaranya dulu. Jadi kita tumpuk dengan suara yang sudah kita convert tadi. Nah, itu bisa kita sesuaikan dengan gerakan mulut kita. Kita bisa geser, ataupun ada yang delay, itu bisa kita setel sendiri. Seperti itu. Dan terkait dengan tulisan pendukung biasanya kita seperti video-video klip
nyanyi itu kan kadang liriknya ada di bawahnya kan, itu seperti itu mungkin yang dinyatakan Pak Budiani tadi. Ya itu tadi kita mengaturnya di pengaturan apa ya langgarannya ya, di cara kasarnya itu dipas-pas nih. Nah itu, ya itu kita harus telaten. Nah makanya tadi saya saya apa ya, memilih video editing tadi kita menggunakan CapCut karena itu mudah sekali, sangat mudah sekali karena saya sudah mencoba. Dan itu pasti Bapak Ibu yang sudah paham dengan handphone, smartphone itu pasti bisa menggunakan aplikasi itu. Nah, jadi intinya itu tadi kita pinter-pinterin ngepas nih. Nah, seperti itu. Ngoten Mas Fasis? Terima kasih Pak Nanang atas jawabannya. Ya. Ini tadi juga jawabannya direkam oleh Pak Budiani, nanti mau diaplikasikan. Kalau ini Bapak Ibu, jadi menurut pengetahuan saya terkadang memang kalau panjenengan buat video kemudian diupload di YouTube itu kan ada pilihan tampilkan subtitle pembuatan. Memang kadang ada bahasa-bahasa yang kurang bisa dicerna di YouTube sehingga katanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan ya. Jadi mungkin untuk mengatasi itu apabila kita ingin membuat video dan dibubuhkan subtitle atau ketika anak-anak nanti tidak bisa mendengarkan jelas misalnya, itu bisa melihat subtitle tersebut, bisa kita buat subtitle sendiri barangkali di Pak Nanang di aplikasi editing video yang sudah ada, atau mungkin dengan cara-cara yang sekarang itu juga banyak sekali. Bahkan kita juga tahu di Word itu tanpa kita mengetik, misalnya pakai voice itu juga sudah bisa mengetik sendiri. Kalau saya sejauh ini Pak Nanang kados misalnya ada yang tidak mengerti terkait dengan editing video apa bagian apa, terutama kemarin Mas PPG itu saya bergurunya di YouTube Pak. Ternyata di sana juga banyak informasi-informasi terkait tutorial dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu itu juga sangat minat untuk buat media pembelajaran melalui video, itu nanti bisa di-up di YouTube-nya masing-masing. Kalau nanti viewersnya banyak karena panjenengan menarik sekali menyampaikan materi, bisa dimonetize, dapat uang, dapat pengalaman, atau lain-lain penting gitu. Ya, dan nanti bisa di-up di PMM juga, mungkin untuk pembukuan aksi nyata kalau nggak salah ya. Itu dan intinya sangat bermanfaat karena di era digital seperti ini, ya mau tidak mau, memang secara kalau kita berbicara face to face asing sepuh wis rada angel ini, tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu kita saling belajar bersama. Nanti kita juga sharing-sharing kendalanya di mana, ketika kami bisa Pak Nanang, Pak Ferry juga bisa membantu, dan mungkin yang lain yang Bapak Ibu guru yang masih khusus itu juga bisa saling mengarahkan gitu. Jadi mungkin hari ini tadi Pak Nanang masih menyampaikan kalau orang Jawa bilang blegere untuk buat video ngoten nggih Pak Nanang, untuk pembelajaran berbasis video supaya lebih menarik bagaimana. Kemudian next kita juga akan zoom lagi insya Allah untuk bagaimana cara mengemas video dengan baik dengan aplikasi tertentu. Kalau selama ini yang paling banyak dipakai itu CapCut, terus KineMaster di HP kan mudah. Kalau KineMaster nggak bisa hilang ya Pak watermarknya kecuali lewat berbayar nggih. Betul Pak Mas. Jadi saya tuh kenapa tidak menggunakan KineMaster? Yaitu kadang masih ada tulisannya produknya KineMaster di situ. Itu juga sebetulnya kalau untuk media konten itu sedikit mengganggu sih sebetulnya. Kalau pribadi saya itu sangat mengganggu sekali tulisan-tulisan seperti itu, dan tidak bisa kita hilangkan. Kecuali kalau kita nanti masuk di berbayar itu mungkin bisa. Tapi kalau di CapCut itu kan bisa kita hilangkan. Itu enaknya di situ. Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan yang akan dilemparkan ke Pak Nanang, karena mohon maaf ini tadi saya dapat kabar dari Pak Ferry ke materi kita yang pertama itu saudaranya meninggal.
di sebelah rumah. Jadi ini tadi beliau izin off dulu untuk ke samping rumah. Makanya itu tadi ada woro-woro innalillahi gitu ya. Maaf saya mute mic-nya. Beliau izin ke saya. Barangkali karena kita juga masih ada satu materi, silahkan bisa bertanya ke Pak Nanang terkait dengan media pembelajaran berbasis video atau mungkin ada hal-hal yang lain. Sharing boleh Bapak Ibu. Jadi kita juga perlu sharing apa yang perlu kita bahas di sini bareng-bareng, terutama tentang teknologi. Kami ucapkan selamat bergabung juga untuk Pak Sugeng ya. Di sini ada Pak Sugeng Priyono yang baru masuk, mungkin baru rapat juga beliau. Saya lihat Pak Joko sudah masuk itu suhunya itu. Saya pengen Pak Joko. Tadi ada Pak Joko itu incang-incang di atas tadi. Halo Pak Joko. Oh iya, baru jabat tangan tadi toh, tapi belum masuk di Zoom. Tapi nggak kelihatan, belum kelihatan. Oh di belakang. Saya pengen komentarnya di rumah Joko ini.